Halo semua, selamat datang kembali ke channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas alur cerita film bergenre drama perang dengan judul Brothers 2009. Film ini dibintangi oleh beberapa nama besar Hollywood seperti Tobey Maguire yang berperan sebagai Sam, Natalie Portman yang berperan sebagai Grace, dan Jake Gyllenhaal yang berperan sebagai Tommy. Brothers merupakan film yang diadopsi dari Denmark dengan judul Brode yang dirilis tahun 2004. Secara garis besar, film ini menceritakan trauma yang dialami oleh seorang tentara yang tidak bisa lepas dari bayang-bayang kejadian yang dialaminya selama menjalankan misi perang. Oke, daripada penasaran, ayo kita langsung saja masuk ke pembahasan alur ceritanya. Dan jika kalian ingin update cerita terbaru dari channel ini, silahkan subscribe aja ya. Di sebuah kamp angkatan darat Amerika, Sam dan pasukannya sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke Afghanistan. Tak lupa ia juga menulis surat yang diperuntukkan untuk istrinya, Grace. Sam memang memiliki kebiasaan untuk menulis surat setiap dia akan berangkat menjalankan misi, berjaga-jaga jika sesuatu hal yang buruk terjadi padanya. Setelah menitipkan surat itu pada komandannya, dia lalu pulang ke rumah untuk bertemu keluarganya. Sesampainya di rumah, Sam lalu menemui istrinya Grace yang sedang memandikan anak mereka, Maggie. Setelah berbincang sebentar, ia mencium Grace dan pergi ke kamar Isabel. Di kamarnya, Isabel sedang membaca buku cerita ketika Sam datang. Isabel yang mengetahui keberangkatan Sam terlihat marah karena Sam pergi terlalu cepat sehingga tidak bisa menemani mereka lagi. Setelah dibujuk, Isabel kembali tersenyum dan kembali bermain bersama Sam dan Maggie. Grace datang dan memisahkan mereka. Isabel dan Maggie yang masih ingin bermain bersama ayah mereka hanya bisa merengek dan meminta agar Sam tidak pergi. Sam hanya tersenyum dan mengatakan kalau dia harus pergi dan menjemput Tommy, saudara kandungnya. Di tempat lain, Tommy sedang berjalan di lorong penjara ditemani salah seorang sipir. Rupanya Tommy adalah seorang narapidana yang baru saja menjalani hukuman. Hari itu adalah hari ia mendapatkan pembebasan bersyarat. Ia ditangkap karena kasus perampokan di sebuah bank milik pemerintah. Sam yang sudah menunggu di luar penjara lalu menyambut Tommy dengan pelukan hangat. Mereka berbincang di sepanjang perjalanan pulang sambil sesekali bercanda. Mobil lalu berhenti di sebuah perempatan di mana Tommy pernah melakukan perampokan. Sam lalu menawari apakah Tommy ingin turun dan meminta maaf pada wanita yang pernah dirampoknya. Tommy hanya diam dan meminta Sam untuk melanjutkan perjalanan. Sam mengingatkan Tommy untuk tidak berbuat onar dan menjauhi masalah. Ia juga mengundangnya ke rumah untuk makan malam bersama. Di rumah, Grace dan ibu mertuanya yang bernama Elsie sedang menyiapkan makan malam. Sementara ayah Tommy yang bernama Hank sedang menemani Isabel dan Maggie bermain. Sudah menjadi tradisi di keluarga itu untuk berkumpul jika ada anggota keluarga yang akan pergi untuk waktu yang lama. Kali ini mereka berkumpul untuk melepas Sam yang akan pergi menjalankan misi ke Afghanistan. Tommy juga datang ke acara makan malam itu. Setelah dipersilahkan masuk, ia lalu menyapa semua anggota keluarga. Setelah berdoa, mereka lalu mulai makan. Makan malam itu awalnya terasa hangat. Mereka mengobrol dan saling bertukar pikiran. Tommy lalu bertanya apakah Sam mengajukan diri untuk pergi karena ia baru saja kembali tetapi harus pergi lagi ke Afghanistan. Sam menjelaskan kalau dia hanyalah seorang tentara. Dia harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Kalau boleh memilih, ia lebih senang untuk tinggal karena dia tidak suka berada jauh dari keluarganya. Hank yang juga mantan tentara lalu menyela percakapan itu. Ia lalu berkata seharusnya Tommy lebih menghargai Sam karena Sam adalah pahlawan bagi negaranya. Seharusnya Tommy menjadikan Sam sebagai contoh agar bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Hank lalu mengukit kembali kejahatan yang pernah dilakukan Tommy hingga membuatnya mendekam di penjara. Seorang mantan narapidana tidak pantas bicara seperti itu pada tentara yang sudah banyak berkorban untuk negaranya. Tommy yang emosi mendengar perkataan Hank lalu memukul meja dengan keras. Sam lalu melerai mereka berdua sebelum terjadi perkelahian. Hank lalu pergi meninggalkan meja makan. Ia kesal karena Tommy datang ke rumah itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sam lalu mengantarkan Tommy keluar. Sebelum pergi, ia menitip pesan pada Tommy untuk menjauhi masalah. Skin lalu berlanjut di kamar. Sam sedang melepaskan cincin perkawinannya untuk dititipkan pada Grace selama ia pergi bertugas. Hari keberangkatan pun tiba. Sam harus pergi ke Afghanistan bersama anak buahnya. Dalam perjalanan ia banyak mengambil foto dan video untuk diceritakan kepada Grace ketika dia pulang. Sam dan anak buahnya harus menaiki helikopter untuk pergi ke markas. Di tengah perjalanan, helikopter mereka ditembaki oleh para teroris. Sam yang melihat salah seorang anak buahnya terjatuh ke sungai lalu melompat dari helikopter untuk menyelamatkannya. Di rumah, Grace yang sedang berendam untuk menenangkan pikiran didatangi oleh dua orang tentara. Mereka datang untuk memberitahu helikopter yang ditumpangi Sam dan anak buahnya ditembaki oleh musuh hingga terjatuh. Dan mereka mengambil kesimpulan kalau Sam dan anak buahnya meninggal karena kejadian itu.
Grace mencoba untuk tabah karena dia tidak mau terlihat sedih di depan anak-anaknya. Grace lalu mengajak Isabel dan Maggie untuk melihat video-video lama dari Sam. Grace yang tidak percaya suaminya sudah meninggal lalu berusaha menghubungi handphone Sam, tapi tidak kunjung dijawab. Keesokan harinya, mereka semua berkumpul di gereja untuk melakukan penghormatan terakhir pada Sam. Setelah kebaktian dilaksanakan, John datang menemui Grace untuk memberikan surat yang dititipkan Sam padanya. Grace merasa ada sesuatu yang janggal karena dia tidak mendapatkan firasat sedikit pun sebelum kejadian itu. Hal itu ia sampaikan pada John. John hanya berpesan agar Grace tetap tabah dan menerima kenyataan Sam sudah meninggalkan mereka semua. Di parkiran, Hank dan Tommy kembali berdebat. Perdebatan terjadi karena Hank tidak mengizinkan Tommy untuk membawa mobil miliknya. Hank berkata sebaiknya Tommy pergi mencari kerja agar dia dapat membeli mobil sendiri sehingga tidak perlu menumpang mobil orang lain. Tommy berkata kematian Sam bukanlah salahnya, dan dia meminta Hank untuk tidak selalu menyalahkannya jika ada kejadian buruk yang menimpa keluarga mereka. Tommy lalu mengungkit kembali kebiasaan buruk Hank yang suka membentak almarhumah ibunya, yang hingga menyetir sambil mabuk yang membuat ibunya mengalami kecelakaan dan meninggal. Elsie yang melihat kejadian itu lalu melerai mereka berdua. Grace yang melihat kejadian itu tidak habis pikir dengan kelakuan Hank dan Tommy yang masih bisa bertengkar di hari penghormatan Sam. Grace lalu kembali ke rumah. Dia hanya memandangi surat yang diberikan John padanya. Dia tidak berani membuka surat itu karena takut kesedihannya akan bertambah. Di tempat lain, rupanya Sam dan seorang anak buahnya bernama Willis diselamatkan dan dibawa oleh para teroris ke tempat persembunyian mereka. Sam dan Willis lalu ditempatkan di sebuah lubang yang ditutup dengan papan. Sam yang melihat Willis ketakutan lalu mengatakan kalau ia harus kuat, karena jika tidak, para teroris itu akan memanfaatkan istri dan anaknya agar ia mau membocorkan informasi rahasia dari Willis. Dengan tatapan serius, Willis mengiyakan perkataan Sam. Di rumah, Grace sedang menyetrika baju ketika mendapat panggilan telepon dari Tommy. Tommy menjelaskan dia sedang dalam kesulitan di bar. Tommy memesan salah satu minuman yang mahal dan tidak mampu untuk membayarnya. Pemilik bar mengancam akan melapor polisi jika Tommy tidak melunasi harga minuman itu. Tommy yang tidak mau kembali ke penjara lalu menghubungi Grace dan meminta bantuannya. Sembari menunggu, Tommy bermain-main dengan pelayan bar. Dia menganggap tidak salah sedikit pun, padahal dia membuat Grace kerepotan. Dia lalu membentak dengan berkata apa yang Tommy lakukan tidak lucu karena dia harus membawa Isabel dan Maggie di cuaca yang sangat dingin hanya untuk menyelamatkan Tommy agar tidak masuk penjara. Mereka lalu pulang bersama. Keesokan harinya, Tommy yang masih mengantuk dibangunkan oleh Maggie. Isabel dan Maggie sedang membuat pancake sebagai kejutan untuk Grace agar Grace tidak bersedih lagi. Hank lalu datang berkunjung. Hank yang melihat Tommy lalu membuka pembicaraan. Ia meminta maaf karena tingkahnya yang konyol tempo hari. Tommy mengakui kalau Sam selalu lebih pintar darinya dan dia akan melakukan apapun agar Sam bisa kembali hidup. Hank yang kembali teringat akan Sam lalu menangis. Hank berkata Tommy bisa saja menjadi seperti Sam asalkan dia tidak mudah menyerah. Sementara di tempat lain, Sam dan Willis tengah melihat keadaan di luar penjara melalui celah kayu. Willis senang karena ia melihat banyak helikopter Amerika yang melintasi daerah itu yang menjadi tanda kalau sebentar lagi mereka akan ditemukan. Sam lalu mencoba memukul kayu di penjara itu dengan batu, tetapi hal itu didengar oleh para teroris. Mereka lalu meletakkan batu besar di atas penjara Sam dan Willis. Di rumah, Tommy yang berusaha menghibur Grace lalu meminta teman-temannya datang untuk membantunya mengecat dapur rumah Grace. Grace yang baru saja pulang berbelanja terkejut ketika melihat Tommy dan teman-temannya sudah mulai menyingkirkan barang-barang dan memulai pengecatan di dapurnya. Grace lalu memanggil Tommy dan dengan nada yang marah, dia mengatakan kepada Tommy kalau Tommy ingin melakukan sesuatu di rumahnya, ia harus meminta izin dulu pada Grace. Tommy hanya diam dan tidak berkata apa-apa. Sam dan Willis masih ditahan di penjara. Dari dalam penjara, Sam memperhatikan salah seorang teroris yang kita sebut saja bernama James, memperhatikannya dari dekat. Sam lalu kembali mengingatkan Willis untuk tidak memberi informasi sedikit pun kepada para teroris itu. Mereka berdua lalu dibawa ke kamp teroris yang lain. Setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka lalu berjumpa dengan pimpinan kelompok teroris itu yang kita sebut saja bernama Paul. Paul mengatakan tidak seharusnya orang Amerika berada di sana. Dia meminta Sam untuk mengatakan itu pada koleganya. Dia akan meminta secara baik-baik atau dengan cara yang kasar. Untuk memutihkan ucapannya, Paul menembak seseorang yang mencoba membocorkan informasi kepada Amerika di depan Sam dan Willis. Sam lalu dibawa ke sebuah goa dan ditinggalkan di sana.
Di rumah, Tommy dan teman-temannya masih melanjutkan pekerjaan mereka. Sementara Grace hanya diam saja di kamar karena masih bersedih atas kejadian yang menimpa Sam. Sampai saat ini, mereka belum tahu kalau Sam masih hidup dan dijadikan tahanan oleh para teroris. Grace selalu memeriksa keadaan di dapur rumahnya. Tommy mengajak Isabel dan Maggie untuk membantunya mengecat dapur. Maggie tak sengaja menumpahkan cat ke lantai dan mengenai salah seorang teman Tommy. Grace selalu menawarkan untuk menggantinya dengan celana baru. Grace pergi ke kamar dan mengambil pakaian milik Sam. Dia menjadi sedih karena kembali teringat akan sosok suaminya itu. Kembali ke Sam, para teroris mulai melakukan penyiksaan pada Sam dan Willis. Sam diikat di sebuah kayu dan dibiarkan di sana selama berjam-jam. Sam lalu dibawa untuk menghadap Paul. Di sana sudah ada Willis yang lemah dan bersiap akan disiksa. Sebelum dikembalikan ke penjara, Sam mengingatkan Willis untuk tetap kuat dan tidak membocorkan rahasia mereka kepada para teroris. Di dalam penjara, Sam mendengar teriakan Willis. Para teroris menggunakan pipa besi yang ditempelkan pada kulit yang membuatnya kesakitan. Setelah melakukan penyiksaan itu, para teroris merekam video Willis yang isinya agar pemerintah Amerika tidak lagi mengirim tentara ke Afghanistan. Mereka menggunakan anak dan istrinya untuk membuat Willis menjadi lemah. James selalu mengingatkan Sam kalau mereka sudah tahu tentang keluarga Sam dan akan menggunakannya agar Sam mau melakukan apa yang mereka perintahkan. Di rumah, Tommy dan yang lain sedang bersiap-siap memberi kejutan pesta ulang tahun bagi Grace. Mereka lalu memperlihatkan dapur yang sudah dicat ulang dan membawa teman-teman terdekatnya untuk merayakan ulang tahun itu. Grace lalu mengucapkan terima kasih karena sudah menghiburnya. Grace lalu mengajak Tommy untuk ikut bermain seluncur es bersama Maggie dan Isabel. Meskipun awalnya kaku, Tommy akhirnya bisa menguasai sepatu esnya dan berseluncur bersama. Di hari berikutnya, Tommy memutuskan untuk pergi menemui wanita yang dulu pernah dirampoknya. Ia datang ke bank dan meminta maaf pada wanita itu. Ia lalu menceritakan hal tersebut pada Grace. Grace hanya tertawa dan mengatakan kalau perubahan yang Tommy lakukan adalah hal yang baik dan dia bangga akan hal itu. Mereka lalu bercerita dan saling mencurahkan isi hati masing-masing, sampai momen di mana mereka terlalu terbawa suasana dan lalu berciuman. Sebelum lebih jauh, Grace lalu berhenti dan pergi keluar dari rumah. Dia merasa bersalah atas kejadian itu. Tommy hanya duduk terdiam lalu menangis terisak. Dia merasa yang baru saja dilakukannya tidak benar dan lalu pergi dari rumah itu. Di Afghanistan, Sam dan Willis masih terus disiksa. Sam berusaha tegar tapi Willis seperti sudah sampai pada batasnya. Para teroris sudah mulai muak. Paul lalu memerintahkan Sam untuk membunuh Willis karena dianggap sudah tidak lagi berguna. Paul memberi Sam sebuah pipa besi dan menyuruh Sam untuk membunuh Willis dengan pipa itu. Sam menolak dan membuang pipa besi itu. Paul lalu menggunakan keluarga Sam agar Sam mau menuruti perintahnya. Dia menawarkan Sam akan dibebaskan kalau dia mau membunuh Willis. Dengan terpaksa, Sam lalu memukul Willis hingga meninggal. Kejadian itu direkam oleh para teroris. Mereka berniat menggunakannya untuk membuat malu pasukan Amerika. Setelah kejadian itu, Sam lalu dikembalikan ke goa. Dia hanya duduk termenung dengan tatapan yang kosong. Keesokan harinya, Tommy datang ke rumah Grace. Ia membawa sejumlah peralatan untuk memperbaiki rak piring di dapur. Ia meminta maaf atas kejadian semalam. Selain itu, kedatangan Tommy juga karena dia hanya ingin berjumpa dengan keponakannya. Tidak lebih dari itu. Grace juga meminta maaf atas apa yang terjadi semalam. Dia masih merasakan kesedihan atas apa yang terjadi pada Sam. Di Afghanistan, kamp teroris tempat Sam ditahan diserang oleh tentara Amerika. Paul lalu melarikan diri. Tentara menembaki semua orang tak terkecuali James. Sam yang melihat helikopter Amerika lalu keluar dari dalam goa. Dia lalu berhasil diselamatkan dan dibawa kembali ke markas. Para tentara menanyakan apakah Sam ditahan bersama orang lain di tempat itu. Sam hanya diam, tatapannya kosong, membuat para tentara tidak lagi melanjutkan pertanyaan. Di rumah, Tommy sedang bermain bersama Isabel dan Maggie. Mereka membuat boneka salju dan saling melempar bola es. Suasana keluarga yang sangat hangat di cuaca yang dingin. Di rumah, Grace sedang memasak ketika ia mendapat kabar kalau ternyata Sam masih hidup dan dia sedang dalam perjalanan pulang dari Afghanistan. Grace sampai tidak bisa berkata-kata lagi karena kabar itu seperti sebuah keajaiban. Keesokan harinya, mereka semua pergi ke bandara untuk menjemput Sam. Isabel dan Maggie sangat senang karena ayah mereka telah kembali. Suasana haru menyelimuti kepulangan Sam. Mereka semua lalu memeluknya dan mengucapkan selamat datang kembali. Ekspresi Tommy terlihat berbeda. Dia merasa ada sesuatu yang terjadi pada Sam di Afghanistan, tetapi dia mencoba mengalihkan perhatiannya karena tidak ingin merusak suasana. Sam lalu pulang ke rumah. Isabel dan Maggie lalu menunjukkan dapur yang baru saja dicat dengan warna putih.
Mereka bercerita kalau Tommy dan teman-temannya yang membantu mereka untuk mencat ulang dapur itu. Sam terlihat senang bisa kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarga kecilnya. Ia lalu memilih untuk berjalan-jalan keliling rumah, melihat apakah ada sesuatu yang berubah sejak ditinggalkan. Sam lalu pergi ke kamar tidurnya. Dia lalu memanggil Isabel, Maggie, dan Grace untuk berpelukan. Keesokan harinya, Sam yang sedang mendapat cuti lalu mencari kesibukan dengan memperbaiki mobilnya. Hank datang dan menanyakan kabarnya. Karena ia melihat semenjak pulang dari Afghanistan, Sam terlihat seperti orang yang berbeda. Dia takut Sam mengalami kejadian yang buruk di sana yang membuatnya menjadi trauma. Hank tahu persis karena itulah yang dia alami semenjak pulang dari Vietnam. Hank menjadi orang yang berbeda sejak itu yang mempengaruhi dirinya dan berdampak buruk bagi orang sekitarnya. Hank yang tidak mau Sam mengalami hal yang sama lalu menawarkan bantuan pada Sam. Kapanpun Sam ingin bercerita, dia siap menjadi teman bicaranya. Sam hanya mengangguk. Mereka lalu pergi bersama bermain seluncur es. Sam hanya duduk dan tidak ikut bermain. Tommy lalu menghampiri Sam. Sam berkata dia senang Tommy dekat dengan keluarganya. Tommy hanya tertawa dan berkata hal itu terjadi begitu saja dan membuatnya berpikir untuk memiliki keluarga juga seperti Sam. Ekspresi Sam tiba-tiba berubah menjadi serius. Dia lalu bertanya apakah Tommy memiliki hubungan khusus dengan Grace selama ia pergi. Karena ia tahu Tommy sempat tidur di rumah mereka semenjak Sam pergi menjalankan misi. Sam lalu berkata Tommy tidak perlu berbohong karena bagaimanapun juga Sam akan memaafkannya. Tommy hanya diam dan membakar rokok. Ia heran mengapa Sam berkata hal seperti itu padanya. Tapi dia juga tidak memberitahu Sam perihal ciumannya dengan Grace. Mereka lalu pulang ke rumah. Di rumah, Casey, istri Willis, datang bertamu. Dia datang untuk bercerita mengenai kehidupannya dan anak semata wayangnya sejak ditinggalkan oleh Willis. Grace mencoba mendengarkan keluh kesah Casey. Casey lalu bertanya apakah Sam ada saat para teroris membunuh Willis, atau apakah Sam mendengar sesuatu sebelum Willis meninggal. Sam hanya melihat Casey dengan tatapan datar dan berkata dia tidak mendengar atau melihat kejadian ketika para teroris membunuh Willis. Sampai saat ini, Sam tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya menimpa Willis dan dirinya pada siapapun, hingga ia terpaksa harus membunuh anak buahnya sendiri sehingga membuatnya merasa sangat bersalah. Grace melihat wajah Sam ketika bercerita dan dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya itu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Pada malam hari, Sam yang tidak bisa tidur menghabiskan waktunya di dapur sambil menata gelas di lemari piring. Ia menjadi orang yang paranoid. Grace hanya melihatnya dan tidak berkata apapun. Keesokan harinya, Sam pergi menemui John. Dia mengajukan diri untuk kembali dilibatkan dalam misi ke Afghanistan. Sam merasa dia sudah siap untuk kembali bertugas dan memimpin anak buahnya. John bertanya bagaimana perkembangan penyuluhannya dengan psikiater. Sam hanya menjawab semuanya baik-baik saja dan dia hanya memikirkan keselamatan anak buahnya. Karena itu dia ingin kembali ke Afghanistan. John tidak bisa mengizinkan Sam pergi ke Afghanistan dengan kondisinya sekarang. John merasa Sam membutuhkan lebih lama waktu istirahat setelah kejadian yang menimpanya di Afghanistan. Sam lalu kembali ke rumah. Mereka kembali mengadakan makan malam keluarga. Maggie menceritakan lelucon dan semuanya tertawa kecuali Sam. Grace lalu menenangkannya karena dia melihat Sam terlalu serius. Sam lalu pergi meninggalkan meja makan. Grace menyusulnya dan mengatakan apa yang dialami Sam karena dia menjadi orang yang berbeda sejak kembali dari Afghanistan. Sam balik bertanya apa yang sudah Grace dan Tommy lakukan ketika dia pergi, karena dia merasa ada sesuatu antara mereka. Grace bercerita kalau dia tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya semenjak ia mengetahui kabar Sam sudah meninggal. Dia dan Tommy hanya berciuman dan tidak lebih dari itu. Sam pergi untuk menenangkan diri. Keesokan harinya, ia lalu pulang dan menemui Isabel dan Maggie sedang bermain. Isabel terlihat ketakutan ketika melihat Sam datang. Ia merasa ayahnya bukan lagi ayahnya yang dulu. Sambil menahan tangis, ia mencoba tersenyum ketika Sam memeluknya. Sam lalu kembali ke rumah dan menemukan Grace di sana. Ia sudah berpikir semalaman dan ia merasa beruntung karena masih hidup setelah kejadian di Afghanistan. Ia lalu memeluk Grace dan minta maaf karena sikapnya yang menyebalkan semalam. Mereka lalu pergi bersama ke rumah Hank untuk merayakan ulang tahun Maggie. Mereka akan mengadakan makan malam bersama untuk itu. Kondisi makan malam awalnya sangat hangat, tapi Isabel mulai membuat masalah karena dia melihat Tommy yang datang bersama perempuan lain bernama Tina. Ia juga merasa iri karena Maggie mendapat apa yang dia inginkan saat ulang tahun, dan tidak ada yang merayakan ulang tahunnya karena Sam sedang bertugas ke Afghanistan. Isabel selalu memotong pembicaraan Tina dan anggota keluarga yang lain. Sam yang melihat itu lalu memarahinya. Isabel membalasnya dengan mengatakan kalau ia lebih suka Tommy yang menjadi ayahnya, dan ia tidak senang dengan kenyataan Sam masih hidup. Isabel juga mengatakan kalau Grace dan Tommy telah berselingkuh dan ekspresi Sam tiba-tiba berubah menjadi marah. Makan malam itu selesai dan mereka akhirnya pulang.
Di rumah, Grace selalu bertanya mengapa Isabel melakukan hal itu. Isabel dan Maggie mengatakan kalau mereka lebih menyukai Tommy yang menjadi ayah mereka. Semenjak Sam kembali dari Afghanistan, ia menjadi orang yang berbeda. Grace selalu memberikan pengertian kepada anak-anaknya kalau Sam membutuhkan waktu dan dia berjanji Sam akan berubah menjadi lebih baik. Grace melihat Sam hanya termenung di luar rumah sedari pulang. Ia lalu memberitahukan hal itu pada Elsie. Di rumah Hank, Tommy yang merasa bersalah pada Sam lalu berniat pergi menemuinya. Hank lalu melarangnya dan mengatakan kalau sebaiknya ia tidak ikut campur masalah keluarga Sam. Tommy tidak mempedulikannya dan tetap pergi. Elsie mengatakan kalau Hank harus menelepon polisi karena ia khawatir suatu hal yang buruk akan terjadi. Grace lalu turun ke lantai bawah dan menemukan Sam sedang duduk dengan memegang besi. Sam lalu berjalan ke arah dapur. Ia lalu mulai menghancurkan barang-barang dan menuduh Grace telah selingkuh darinya. Grace hanya menangis dan mencoba menjelaskan tidak ada yang terjadi antara dia dan Tommy. Di tengah ketegangan itu Tommy datang. Sam melihat ke arahnya dengan kesal. Tommy lalu mencoba menenangkan Sam dan memeluknya. Grace lalu pergi ke lantai atas dan menyuruh Isabel dan Maggie untuk berlindung di kamar. Sam yang masih marah lalu mengeluarkan pistol dan mengarahkannya pada Tommy. Ia baru melepasnya ketika mendengar suara sirine mobil polisi. Sam lalu keluar rumah dengan membawa pistol. Para polisi lalu menyuruhnya untuk meletakkan senjata. Tommy lalu mengikuti Sam keluar rumah. Ia mencoba menenangkan Sam dan meminta para polisi untuk tidak menembak Sam. Sam hanya berteriak dan mengatakan kalau dia bukanlah pahlawan perang yang disangka semua orang. Sam lalu mengarahkan pistolnya ke kepala dan berniat untuk bunuh diri. Tommy dan Grace lalu berteriak agar Sam tidak melakukan itu. Setelah diwarnai dengan tangisan Grace, Tommy akhirnya berhasil menenangkan Sam. Sam lalu membuang senjatanya. Ia lalu diamankan dan dibawa oleh polisi. Grace hanya bisa menangis melihat kepergian Sam. Ia lalu menghapus air matanya karena tidak ingin anak-anaknya merasa sedih. Grace hanya termenung sepanjang malam. Dia lalu teringat akan surat yang pernah Sam kirim untuknya. Dan setelah membacanya, dia menyadari betapa Sam sangat menyayanginya dan anak-anaknya. Keesokan harinya, Grace pergi ke rumah sakit jiwa tempat Sam dirawat. Grace menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang membuat Sam menjadi orang yang berbeda sejak kembali dari Afghanistan. Awalnya Sam hanya terdiam. Sam lalu tiba-tiba menangis dan bercerita kalau dia sudah membunuh Willis. Dan itu membuatnya merasa bersalah. Hal itu yang membuatnya berpikir dia tidak layak disebut sebagai pahlawan oleh teman-teman dan keluarganya. Grace yang mendengar hal itu lalu menangis. Ia hanya memeluk Sam untuk menenangkannya dan film pun selesai. Menurut saya, film ini sangat bagus. Selain karena alur ceritanya, para pemain dalam film ini mampu mendalami karakter mereka dengan sangat baik. Konflik yang terjadi juga terasa nyata. Rating yang diberikan IMDb pada film ini adalah 7,1/10. Sekian review dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di review selanjutnya.